Telah tertangkap dengan penjahat master suara. Terkunci di ruangan di mana Anda hanya bisa keluar jika Anda saling mencintai. Aku berbohong pada istrinya. Ini adalah ruangan yang hanya bisa ditinggalkan oleh Jiao Liang. Setelah beberapa hari, saya tidak bisa menahan diri dan ingin mengaku. Dia menutup mulutku sayang. Selama kamu tidak mencintaiku, kita selalu bisa berada di sini. Sangat senang, sangat bahagia. Wajahnya yang pucat dan cantik telanjang. Saya sangat takut sehingga saya mengklik panah strategi dan melihatnya lagi dan lagi. Ini nol, sayang. Berpura-pura menjadi seorang wanita tidak akan mendapatkan cintamu. Pergi saja ke nol. Aku sangat mencintaimu, aku sangat membencimu. Belakangan, kemajuan strategi masih penuh. Ruangan itu dibuka. Aku akan kembali ke duniaku sendiri. Bai Ningbing itu kejam. Aku tidak akan pernah berlutut dan memohon padamu untuk tidak meninggalkanku. Aku melihat pisau yang ada di lehernya. Diam, jangan tanya aku, minta saja kematian. Ini sangat tulang punggung. Dikunci dengan Bai Ningbing. Hari ketiga di ruangan aneh ini. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Saya ingin melarikan diri. 3 hari es putih dan kekuatan fisik yang melimpah ini menakutkan. Beberapa kali. Saya naik ke pintu untuk melihat apakah saya bisa membukanya. Mereka semua diseret kembali oleh pergelangan kaki Bai Ningbing. Terakhir kali aku marah. Bai Ningbing membuka tutup kunci pintu sedikit demi sedikit. Lembut seperti sentuhan. Tentu saja pintunya tidak terbuka. Bai Ningbing tersenyum, maaf. Sepertinya aku belum berusaha cukup keras. Ini dia. Tidak ada kepanikan atau permintaan maaf dalam ekspresinya. Itu semua aftertaste. Aku tidak bekerja sama dengannya dan menyebutnya mengerutkan kening. Seolah aku bodoh. Fang Yuan, kita harus selalu keluar. Sekarang setelah Anda melihatnya, aturannya tidak berhasil. Anda tidak bisa keluar jika Anda bergerak. Maka kita hanya bisa mematuhi. Saya tidak bisa berkata-kata. Jika Anda bisa memutar kembali waktu, saya tidak akan pernah bertukar pikiran. Cinta hanya bisa keluar. Anda hanya bisa keluar jika Anda berolahraga. Aku tidak akan menggunakan poin untuk menukar rider yang menipu ini. Kotak buta daya. Tidak hanya tidak meningkatkan nilai strategi es putih. Sebaliknya, itu membawa kita semua ke tempat sialan ini. Yang terkunci hanya dalam cinta. Ruangan yang bisa dibuka orang. Entah berapa kali aku mengalami koma dan terbangun. Bai Ningbing tidak di sisiku. Ada aroma makanan yang kuat di udara. Apakah kita keluar? Bermimpilah. Aku takut kamu akan mati kelaparan. Saya telah menyiapkan dapur, kamar mandi, dan perlengkapan hidup untuk Anda. Suara penyesuaian sistem terdengar di telingaku. Aku langsung berhenti tertawa haha. Hukuman mati tidak terbatas. Sistemnya masih bangga saya meledak. Produk sampah macam apa yang berani Anda katakan? Maaf memanggil rider untuk membantu kotak buta. Jika saya bisa dinilai jatuh cinta dengan target strategi. Misi selesai. Dan aku butuh bantuannya. Membantu apa? Memfasilitasi ritual membuka pintu. Sejak serangan terhadap milisi putih. Poin saya tidak retro. Jadi tidak peduli seberapa sulitnya, saya tidak menghabiskannya. Saya ingin menggunakan baja yang baik pada bilahnya. Sekarang bagus untuk pegangan. Sistem sudah cukup tertawa dan tidak ada hubungannya dengan saya. Produk mal Dewa Utama langsung milik Dewa Utama. Jangan tunggu aku berbicara. Apa yang diteriakan sistem tentang keadilan dan keadilan? Saya pergi ke Dewa Utama untuk bertarung. Sekarang ruangan ini. Hanya aku dan Bai Ningbing yang tersisa. Fang Yuan sudah makan. Bai Ningbing berjalan ke tempat tidur dengan membawa makanan. Tidak ada meja. Hanya bisa ditempatkan di tanah. Aliran aksi. Hidangannya penuh warna dan aroma. Siapapun yang melihatnya tidak percaya dia buta. Aku tahu ini berarti saat aku tidur. Bai Ning meraba-raba ruangan itu berulang-ulang. Bangun semua pola. Itu semua ada di kepalaku. Anda dapat merasakan bahwa saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bai Ningbing dengan terampil membujukku. Saya tidak melihat tampilan yang kuat sebelumnya. Jangan khawatir. Aku bisa menjagamu kemanapun kamu pergi. 4 piring dan 1 sup, saya masih bisa menjaminnya. Dia berjongkok di tepi tempat tidur dan memberiku senyum lembut. Saya percaya ini. 10 tahun yang lalu, Bai Ningbing yang berusia 17 tahun mengalami kecelakaan.
Dokter memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi makan. Dia mengunci diri di kamarnya dan tidak melihat siapapun. Saya pergi mengunjunginya atas nama teman sekelas saya. Saya berbicara dengannya untuk waktu yang lama melalui panel pintu. Dia tak pernah kembali. Saya lapar sampai larut malam. Saya berkata, Bai Ningbing, apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan di rumah? Lama tidak berbicara. Suara gadis itu serak. Tidak. Saya biasa membuatnya sendiri sehingga saya tidak akan mati kelaparan. Katakan kalau begitu tolong lakukan untukku. Saya tidak bisa memasak. Bai Ningbing terdiam sejenak. Dia takjub. Saya buta. Sekarang dia buta. Aku sangat lapar, aku menendang pintu. Aku akan memberitahumu mana yang berakting. Yang mana, Tang? Tanganmu tidak patah. Bai Ningbing membuka pintu dengan sekejap. Panel pintu hampir mengenai wajahku. Bibirnya bergetar karena marah. Kenapa aku tidak tuli? Aku ingin mendengarmu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Aku bilang aku tidak tuli. Dengarkan saja instruksiku, kau yang masak. Suatu hari, netra Bai Ningbing marah padaku dan menjadi bodoh. Dia membuatkanku makan dengan wajah dingin. Biarkan aku selesai makan dan keluar. Dengan bersemangat aku menulis di catatan kunjunganku. Setelah penyemangatku, siswa Bai Ningbing kembali berdiri. Dia juga membuatkanku 4 piring dan sup. Keesokan harinya, aku diundang oleh kepala sekolah. Tahun ini setelahnya, Bai Ningbing membuatkanku makanan yang tak terhitung jumlahnya dari 4 piring dan 1 sup. Duri di sekujur tubuhku berubah menjadi jari-jari lembut untukku. Dia tidak berani mengabaikanku lagi. Bahkan tidak berani memanggilku keluar. Aku mengubah penjahat menjadi anak anjing kompleks inferioritas karena guruku. Dan dia mulai berbicara tentang lingkaran, yang tidak bisa kulihat. Tapi aku bisa menjagamu. Jangan membenciku. Tidak menginginkanku. Selama pemiliknya tidak meninggalkan. Anak anjing selalu lemah lembut dan patuh. Seperti setiap makan sebelumnya. Bai Ningbing, tunggu aku selesai makan sebelum makan. Karena sebanyak apapun kamu berlatih atau mengingat sikapmu, dia juga tidak bisa menjamin. Setiap potongan hanya mendarat di bahan. Berhasil menambahkan dirimu kembali ke kesempurnaan. Dia tidak ingin membuatnya jelek. Aku tidak mendengar suara sumpitku bergerak. Senyum di wajah Bai Ningbing akan mengendalikan bayi. Apakah kamu masih marah padaku? Maaf aku lepas kendali beberapa hari ini. Atau kau tidak suka masakannya? Maaf, sayang, makanlah sedikit untuk pembalut perutmu dulu. Aku akan buatkan beberapa lagi, oke? Ia bangkit dan mulai berjalan ke dapur. Entah mengapa melihatnya mengalah. Layani aku seperti menantu kecil. 3 hari rasa kesal tiba-tiba dikosongkan. Aku menggunakan kotak buta yang rusak ini. Ini juga peraturan bahwa aku berbohong pada kamarnya. Mungkin dia bekerja sangat keras hanya untuk mengeluarkan kita. Selain itu tidak nyaman. Bai Ningbing sangat pandai meyakinkanku, sedikit berhati lembut. Bai Ningbing yang berusia 17 tahun benar. Aku cukup tidak bermoral. 10 tahun menindas orang cacat kembali. Segera setelah aku lahir, Bai Ningbing dengan patuh duduk di samping tempat tidur dan makan. Aku menambahkan hidangan sumpit acak. Menaruhnya di mulut es dadi putih. Begitu keras akhir-akhir ini. Dia benar-benar telah bekerja keras. Mata Bai Ningbing yang sibuk sedikit melebar. Tersanjung. Dia membuka mulut dan menggigit. Ini seperti makan beberapa kelezatan langka. Dihargai dikunyah dan dikunyah. Ketika saya melihatnya, saya menambahkan sumpit daun bawang. Saya tidak makan daun bawang. Tapi saya suka aroma daun bawang. Bai Ningbing tidak akan memotong bawang merah saat memasak. Tapi memasukkannya ke dalam keseluruhan. Jadi saya bisa memilihnya. Sedikit bersalah. Seolah tidak terjadi apa-apa, saya menambahkan sepotong daging lagi untuk memberinya makan. Ini adalah ekspresi Bai Ningbing. Ini seperti makan makanan terakhirmu. Dia sedikit takut, Fang Yuan, kau tidak perlu merawatku. Aku mendengus. Tidak apa-apa, aku hanya menambahkan racun tikus. Bai Ningbing lega. Dengan patuh menerima suapanku. Lihat bagaimana dia mendengarkanku. Kecuali 3 hari ini. Aku banyak bicara dan dia tidak mendengarkan. Gila sampai ke sini bersamaku sampai mati. Tapi aku mengenalnya berbeda. Bai Ningbing membenamkan diri dalam singfuli memakan nasi yang terputus. Makan gigitan demi gigitan sangat lambat.
Butuh beberapa saat baginya untuk mendoakan bayi itu. Kau bisa terus mengawasiku nanti. Sampai aku mati. Sepertinya itu fantasi. Bai Ningbing menampakkan senyum manis. Dia pucat. Warna bibir juga ringan. Senyum seperti hantu seperti ini, agak tembus. Aku menggigitnya dengan besar. Bagaimana dia benar-benar percaya? Di mana aku akan memberinya racun tikus? Aku berbohong padamu, aku sengaja memakan banyak sisa makanan. Ingatkan dia bahwa aku juga memakan makanan yang sama dengannya. Senyum di wajah Bai Ningbing tiba-tiba menghilang. Sudah 3 hari aku tidak mendengarkanmu. Kamu tidak suka wanita durhaka. Kamu membenciku? Dia merapatkan dirinya padaku. Menatapku secara mekanis. Jadi kamu bisa melakukannya. Kamu bisa membunuhku. Hanya kita berdua di sini. Tidak ada orang luar yang tahu tentang ruangan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah hukum apapun. Bai Ningbing mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Duduk di lehernya dan mengencangkannya. Aku tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau tercekik. Napasnya semakin cepat. Memerah di wajah. Jelas tak terlihat. Dan dia tidak mau memejamkan mata. Terus menatapku. Aku ketakutan dengan perubahan wajah es putih yang tiba-tiba. Tahun-tahun ini. Bai Ningbing sama sekali tidak terlihat seperti penjahat mayat Inggris. Dia adalah pacar sempurna standar. Dia pendiam dan lembut. Aku punya. Aku sudah lama tidak mengingat karakternya di buku aslinya. Padahal sistem baru saja memberitahuku sebelum pergi. Es putih tidak normal. Hanya perkembangan yin. Aku juga berpikir baru pertama kali seorang pemuda makan daging. Mau tak mau aku mengabaikan kelainan dalam dirinya. Tapi sekarang kinerja es putih. Sehingga saya tidak bisa mengucapkan kata normal apapun yang terjadi. Dia benar-benar tidak mendengar leluconku. Aku benar-benar ingin mati di tanganku. Kenapa kamu tidak bisa memikirkannya? Aku buru-buru ingin mencabut dan terpaksa mencubit di Bai Ning. Tangan di leher es. Maaf untuk Koko. Masuknya udara segar. Itu membuatnya batuk hebat dalam sekejap ketidaknyamanan. Mereka memegang tanganku. Ibu yang lembut itu bingung dan takut. Membuatku kehilangan kendali atas emosiku. Apa kamu sakit? Aku menangis. Sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan keras. Kepala Bai Ningbing dipukul olehku. Dia tertegun sejenak, dan tangan bayi itu sakit. Jangan gunakan tanganmu sendiri, aku akan melakukannya sendiri, oke? Berita buruk tanpa kata anak anjing itu sepertinya gila. Kabar baiknya adalah dia masih mengklaim Tuhan. Jika Anda tidak ada hubungannya, pergi cuci piring. Saya putih dan beku. Aku sedikit takut dia akan menampar dirinya sendiri. Raih dia dan tidak berani melepaskannya. Tangan bayi wangi sekali. Bai Ningbing membungkukkan badannya dan meletakkan wajahnya di telapak tanganku. Telapak tangan dan pipi tangan yang baru stres itu panas. Napasnya juga lengket. Seperti jilatan tak kasat mata. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Aku merasa bahwa semua yang dilakukan Bai Ningbing sekarang sangat mesum. Aku merasa tidak nyaman menarik tanganku keluar. Bai Ningbing mendongak dan menciumku. Wajah sampingnya yang merah dan bengkak terkena mataku. Cium aku dan aku akan mencuci piring, oke? Begitu lengket, sandaran tanganku sudah dekat. Rasakan napasku. Bai Ningbing menekuk matanya. Aku tidak akan berpikir akan melakukan hal gila seperti itu. Tidak hanya kamu yang bisa dengan lembut menggendongku. Masih bisakah kamu mendapatkan ciuman? Aku kejam. Pergi cuci piring, es putih tidak tersenyum lagi. Dia tidak berani berkata lebih banyak. Berdiri dengan sedih. Mengemasi piring dan menuju ke dapur. Cetakan tamparan di wajah. Seperti istri manis yang memasak dengan wajah dingin setelah dilecehkan. Ada ambang pintu di pintu dapur. Dia melakukannya. Kembali menatapku dengan agak menyedihkan. Dan aku berdiri untuk membantu. Bai Ningbing buru-buru menolak. Tangan bayimu tidak bisa digunakan untuk mencuci piring. Aku akan melakukannya. Microsoft dalam hatiku. Hampir agak tidak bisa ditoleransi. Terus bertanya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi ekstrim? Suara sistem pemuatan menggigit biji melon terdengar. Teh hijau kecil cukup enak. Bah, sistem memuntahkan biji melon cyborg dan memenangkan pertarungan. Aku mengulurkan tangan dan mengambil segenggam biji melon dari lengan sistem. Tak terlihat dengan es putih.
Kami berjongkok di depannya satu persatu. Sistem layu sebentar. Aturan ruangan ini tidak bisa diubah tanpa kalah. Hanya bisa dibuka jika kalian berdua sedang jatuh cinta. Tapi sistem dengan penuh kemenangan berbalik. Tapi aku sekarang bisa mengganggu penilaian aturan. Apakah kamu ingat waktu sebelum binding? Kesukaan S penuh. Hanya saja plot belum berakhir. Jadi misinya tidak dinilai berhasil. Tentu saja aku ingat. Kasih sayang Bai Ningbing padaku sudah penuh sejak dulu. Tapi entah kenapa semakin lama semakin rendah. 3 hari yang lalu di pernikahan kami. Kesukaan itu langsung turun menjadi gagal. Tidak lebih tidak tepat 59%. Membuat sistem bahkan tidak bisa mengakhiri tugas secara paksa. Aku impulsif. Baru saja menggunakan kotak buta ini malam itu. Sistem mengatakan aku bisa kembali ke waktu akomodasi. Temukan momen yang pernah paling kamu cintai. Tumpukan ruang saat ini untuk menentukan. Tentu saja, premisnya adalah kalian memang saling mencintai di waktu-waktu. Jika memang tidak berhasil, kalian hanya bisa mengakhiri tugas. Dia mempromosikan kesatria. Kalian berdua tidak tahu di sini. Apa itu langit dan bumi? Aku telah bermain-main selama 3 hari. Kesukaan itu pasti kembali naik hingga 60%. Coba kulihat. Aku tak tahu mengapa aku selalu memiliki firasat buruk di hatiku. Aku memunculkan panel strategi. Panel display Riders Objects White Militia. Riders menatap lurus ke arah Shilin Baby. Sebuah tangan di bahuku. Aku terpenjara dalam pelukan yang sedikit berair. Ah! Aku dan sistem ketakutan dan mengirimkan registrasi tajam bersamaan. Aku diperkosa oleh sebuah ciuman begitu membuka mulut. Sistem memanggil 2 kali. Dan tak seorang pun menjawab. Mendongak menatapku. Tanda tanya sistem. Ingin kutepis es putih itu. Namun tertahan erat dalam pelukannya. Ia mencium lebih keras dari sebelumnya. Aku tak bisa bersuara. Bahkan jika kau memalingkan wajah dan tak bekerja sama. Ciuman panas terus berjatuhan di sudut bibirku. Apa arti ujung dinding? Merundung para jomblo. Sistemnya merah dan hangat. Cahaya di sekujur tubuh menjadi merah. White eyes precise pengarahan sistem. Wajah dingin. Konsisten dengan gerakan penerbangan augmented system. Ia bergoyang-goyang luar biasa ke kanan-kiri. Bai Ningbing berjaga-jaga dan tak akan membiarkannya mendekat. Aku tak ragu. Jika orang memiliki akses ke mayat sistem, emberku yang malang bisa terpesona olehnya. Sistemnya ramping dan tak pasti, tidakkah kau buta? Dan tak seorang pun bisa melihat sistem kecuali tuan rumah. Bukankah begitu? Milisi putih tak menjawab. Saya tidak tahu apakah saya tidak dapat mendengar suara sistem. Dia menarik tangannya dari mencoba menyerang sistem. Letakkan rahangmu di atas kepalaku. Kencangkan lenganku dan kurung sepenuhnya dengan tubuhku. Menuju semacam pertemuan jangka panjang. Mangsa terjerat di tanduk tongkol gua. Dia mengulangi kemajuan strategi Shilin. Oh sayang. Shilin, kamu tidak bisa meninggalkanku, kan? Sistem penemuan target dan informasi strategi. Saya merasa seperti saya menabrak hantu lukisan kulit istri saya. Ulama itu menyeramkan dan jahat. Tapi sepertinya tidak cukup untuk mengatakan betapa takutnya. Karena hantu jahat yang merobek kulit manusia di depanku. Mengusap kepalanya ke wajahku. Omong-omong, aku menggosok sarang untuk daguku. Dari atas kepalaku ke bahuku. Berkomitmen untuk melecehkan saya dengan rambut dan napas. Aku geli. Dia menoleh dan mencoba mendorongnya untuk berbicara tentang es hitam. Kami tidak ingin menjadi putih dan beku saat ini seperti burung yang ketakutan. Gerakan mengelak saya membuatnya kesal. Dia terkena arteri karotisku. Pegang sepotong kecil daging. 2 gigi harimau yang tajam. Hampir tertanam di kulitku. Membuat orang curiga bahwa dia akan menggigit dengan keras di detik berikutnya. Biarkan aku darah di tempat. Abaikan sampah menjijikan ini, oke? Aku akan singkirkan dia. Lalu kita berdua. Hanya kita berdua. Kami baik-baik saja bersama. Aku akan menjagamu. Lingkaran itu milikmu. Jika Anda memarahi Anda akan menyebut kematian dan berpura-pura menjadi pena gelap untuk melihat saya disandera. Sistem bergegas dan ingin memeluk Bai Ningbing. Bai Ning. Es tidak takut menghadapi makhluk yang tidak dikenal sama sekali. Jangan bergerak. Aku bahkan merasa dia sedikit bersemangat. Meskipun dokter menyuruhku untuk tidak meninggalkannya. Tapi dibandingkan dengan rasa takut kehilangan.
Dalam nada bicaranya. Lebih posesif dan pasti menang. Tidak, 10 tahun bersama. Saya mengenalnya lebih baik daripada Bai Ningbing dalam beberapa hal. Saya segera menyadari kelainannya. Mungkin Bai Ningbing bahkan tidak menyadarinya. Biasanya saat dia menyentuhku, tidak pernah mau diam. Bahkan jika Anda hanya berpegangan tangan, Anda akan mencubit dan menyentuh. Tusuk, tusuk, tusuk. Gerakan kecil terus berlanjut. Dia harus menungguku untuk mencubitnya dengan tidak sabar. Dia akan tersenyum meminta maaf dan menggalinya. Tapi sejak konfrontasi dengan sistem, tangannya yang memegang pergelangan tangan kananku. Tidak ada binatang. Dan sepertinya dia mengusir sistem. Tapi dia juga terus membuatnya kesal. Merangsang dia untuk mendekat. Mengapa pergelangan tangan? Apa yang ada di pergelangan tanganku? Aku ingat sekarang. Malam pernikahan. Bai Ningbing memberiku gelang ramping. Bahannya sangat istimewa. Dan aku penasaran. Bai Ningbing berkata, ini adalah materi baru yang dia ikuti secara pribadi dalam pengembangan. Itu sangat berarti baginya. Jadi berikan padaku. Dia juga mengatakan nama institut. Sejak Bai Ningbing menjadi buta, aku menjadi matanya. Saya membacanya setiap dokumen. Ketahui setiap keputusan yang dia buat. Pelajari tentang setiap proyek yang dia investasikan. Institut ini. Itu didirikan tak lama setelah dia kembali ke keluarga Jiang. Sudah 5 atau 6 tahun. Aku tidak berjanji padanya bahwa aku akan selalu membawanya. Tapi sekarang pikirkanlah. Aku bahkan tidak ingat. Apa itu sebenarnya? Hanya satu serangan yang diingat setiap tahun. Bai Ningbing akan menginvestasikan banyak uang di kunci ini. Saat sistem mendekati kita, tulang kertas beku putih tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tampaknya menahan di suatu tempat di gelang itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi secara tidak sadar, saya berjuang untuk menarik pergelangan tangan saya keluar dan menerkam sistem. Ingin melindunginya. Prajurit kerah putih tidak melihat kelinci atau elang. Sejak dia pindah. Artinya gelang ini. Sampai batas tertentu, itu akan mencapai tujuannya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda masih akan merindukan tentara kerah putih saya, dia tidak akan pernah lunak pada sistem. Tapi sistemku dan orang-orang di novel lain. Sistem penyelundup berbeda. Sejak aku datang ke dunia ini, dia mengajariku aturan. Beri aku berbagai kemudahan. Tunggu dengan sabar sampai aku tumbuh. Dia memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Dia bilang aku bisa memilih untuk membimbing Bai Ning. Tetap ada di dunia ini. Anda juga dapat memilih setelah tugas selesai. Kembali ke duniamu sendiri. Hormati setiap keputusanku. Ini aku yang ingin pulang. Keterjeratan antara aku dan milisi kulit putih. Jangan pernah sakiti dia. Tanpa diduga. Aku keluar dari rahim dengan mudah. Milisi kulit putih berhasil memeluk sistem. Aku menarik gelang itu dengan keras. Tahan sistem dengan gugup untuk memeriksa. Kesalehan filial terpuji. Tapi kamu membawa racun. Sistem tampaknya mengalami kegagalan. Cahaya di tubuh mengeluh lemah. Karena terkejut, aku menoleh untuk melihat milisi kulit putih. Dia sepertinya tahu bahwa aku akan melihat kembali padanya. Kelengkungan dari sudut mulut naik menjadi twist. Mata tidak memiliki efek sama sekali. Hanya uap air yang mengembun menjadi air mata dan mengalir ke bawah. Kalian berdua benar-benar berarti satu sama lain. Tapi Fang Yuan, aku mengenalmu. Seperti Anda pikir Anda mengenal saya. Saya tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap. Sistem juga menghela nafas. Rantai itu tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Hanya menyimpan paragraf. Virus khusus yang dapat menempel pada permukaan biologis. Jadi jika saya tidak begitu gugup, sistem mengirimkan es putih dan beku untuk memeriksa. Itu tidak akan menginfeksi dia. Bai Ning. Bing sengaja membuat dilema bagi saya. Sistem melakukan pemeriksaan fisik untuk saya terlebih dahulu. Ternyata saya, sebagai komunikator, kebal terhadap virus. Dia menghela nafas lega. Dia menatap Bai Ningbing dengan air mata di seluruh wajahnya. Tercibir, Anda membiarkan orang lain memilih. Anda tidak senang bahwa Anda tidak dipilih. Anda terburu-buru meremehkan saya. Laun yang antivirus adalah yang pertama di dunia. Sistem menggelengkan kepalanya. Terbang ke Bai Ningbing. Ludahi mosaik hitam besar di kakinya.
Provokasi berkelap-kelip. Bai Ningbing mengabaikannya. Dia pucat. Beberapa kegilaan dan lilitan memudar dari alis. Hanya ruang yang tersisa. Dia bertanya pada Fang Yuan dengan lembut, mengapa kamu tidak berbicara? Mengapa kamu tidak berbicara denganku? Mengapa kamu tidak memarahiku atau bertanya padaku? Kamu tidak ingin tahu mengapa aku tahu? Kemajuan sistem dan strategi? Kamu tidak ingin tahu mengapa kemajuan strategi turun? Bahkan nol? Dan dia menangis. Karena aku membencimu. Aku membencimu. Aku membencimu. Milisi putih tidak bisa melihatku dan tidak bersuara. Dia tidak bisa mengatakan arahku. Dia menoleh dengan tatapan kosong. Benar-benar runtuh. Radikal serak, kau bicara. Kau tahu aku tak bisa melihatmu bicara. Kenapa kau tak membunuhku? Biarkan aku mati di saat paling bahagia setelah memilikimu. Aku tak mau melepaskan. Kau tak menginginkanku lagi? Aku membencimu. Aku benci ditanyai milisi putih. Hatiku tak bisa berkata-kata. Hantu lukisan kulit merobek kulit manusia dan menggila menjadi iblis. Aku tak takut setengah mati olehnya. Apa mau dikata? Sudah berapa lama kau bicara omong kosong? Itu bagus. Kenapa kau tak bertindak sekarang? Cinta yang menggebu-gebu itu luar biasa. Sistem antivirus selesai. Penuh darah dibangkitkan dan mengeluarkan biji melon. Dia mengomentari Bai Ningbing. Hubungan yang putus asa dan menyeramkan? Kali ini aku tak memilih biji melonnya. Aku mendatangi Bai Ningbing dan berjongkok sebelum ia meninggal. Tenang pada es putih. Sebenarnya, aku berbohong padamu. Aturan sebenarnya dari ruangan ini. Hanya mereka yang saling mencintai yang bisa membukanya. Kita tidak bisa membukanya. Sekujur tubuh Bai Ningbing gemetar, bukan? Kemajuan strategi telah dikembalikan ke nol. Tentu saja tidak. Ia tersendat. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimat ini lagi. Jelas untuknya. Mengakui beban yang tidak bisa kita tanggung ketika kita tidak sedang jatuh cinta. Padahal ia berkali-kali berteriak pada dirinya sendiri bahwa ia membencimu. Membenciku karena tidak memilihmu. Membenciku karena tidak mencintaimu, kau begitu tersentuh olehku. Nilai sesungguhnya selalu penuh. Kau mencintaiku, aku mengucapkannya kata demi kata. Tidak ada es putih. Sedikit saja bantahan. Kesukaan Bai Ningbing memang menunjukkan bahwa ia telah kembali ke nol. Tapi kami saling mengenal dengan baik. Ini karena cara apa yang ia gunakan. Mengganggu nilai panel strategi. Bai Ningbing tidak membantah kata-kataku. Lama-lama saja terlihat sedih. Dia tahu persis apa yang akan kukatakan. Aku akan mengatakan ruangan ini berbeda. Ini adalah kotak buta yang kubuka sementara dan diterima secara acak. Bahkan sistem bisa mendapatkan beberapa aturan untuk memutuskan. Itu semua hasil dari hanya bertengkar dengan dewa utama. Untuk apakah orang-orang di dalam saling mencintai? Ruangan ini memiliki aturan penilaian sendiri. Tidak terpengaruh oleh kesukaan panel sistem. Aku ingin mengatakan agar Bai Ningbing mencintaiku. Kita tidak bisa keluar dari ruangan ini. Sekilas beberapa pertanyaan dan jawaban terlihat jelas. Tapi pada akhirnya aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Karena Bai Ning. Sepertinya tidak mampu menahan hukuman berat lagi. Seluruh kekuatan hukuman terkuras habis. Dia jatuh ke tanah karena malu. Dia memohon untuk berhenti berbicara. Tolong hentikan. Jangan lakukan ini padaku. Tolong jangan katakan. Kamu tidak mencintaiku, dia tidak bisa mengucapkan kalimat terakhir. Lihat saja aku dengan sedih. Doakan cintaku. Sungguh, dia jelas berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Penjahat licik. Tapi aku terlihat seperti penjahat yang tidak berperasaan. Bahkan, aku baru saja datang ke ruangan ini. Aku menipu Bai Ningbing. Biarkan dia menjadi gila denganku. Hanya karena aku tahu itu masalahku sehingga aku tidak bisa keluar. Meskipun Bai Ningbing mengungkapkan temperamen aslinya. Aku sedikit terkejut. Tapi aku selalu curiga bahwa ada yang salah dengan sistem. Dugaan bahwa nilai panel menentukan masalahnya. Tidak pernah ragu. Cinta Bai Ningbing padaku yang salah. Cintanya pada orang ini terlalu kuat dan terus terang. Di masa lalu, bulan pelacur angin ringan. Ketika kamu tidak menunjukkan sisi gelap padaku. Tulis semua aset atas namaku. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada pembalasan, tidak ada omelan, tidak ada pembalasan. Shun. Kau tidak seperti orang normal,
Cintanya seperti ular dan pohon anggur. Kecuali tubuh dipotong dan dibakar. Jika tidak, aku tidak akan pernah melepaskan belitan. Kamu dicintai oleh seseorang seperti itu. Yang disebut panel dan resin tidak akan buta. Aku memegang wajah Bai Ningbing. Aku katakan es putih. Sistem bisa kembali ke masa lalu. Biarkan ruangan ini menentukan apakah kita pernah jatuh cinta. Tidakkah kamu ingin tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir? Apakah ada saat ketika kita jatuh cinta? Tidakkah kamu ingin tahu apakah ada saat? Meninggalkan identitas rider dan rider. Hanya sebagai lingkaran persegi, apakah aku benar-benar memilikinya? Pernahkah kau mencintai Bai Ningbing sepenuh hatimu? Napas Bai Ningbing semakin lama semakin cepat. Sepertinya dia terlalu banyak bernapas. Tapi lenganku meraihku. Meraih kayu apung terakhir dari orang yang tenggelam itu. Aku tahu jawabannya, ya Tuhan. Pelatih anjing. Sistem terkesan olehku. Dia pertama kali memperkenalkan proses. Pertama-tama, pernyataan itu bukan untuk menghidupkan kalian berdua kembali. Ruang dan waktu mudik. Perlu mengatur ulang timeline seluruh dunia. Untuk membukakan pintu untuk kalian berdua, aku menggunakan pisau untuk membunuh ayam. Lagi pula, kecuali kalian berdua. Kehidupan orang lain di seluruh dunia juga kehidupan. Aturan spesifiknya agak rumit. Mungkin aku melamar pada dewa utama. Dari kesadaran dunia-dunia ini. Untuk mengambil informasi tentangmu. Putar ulang di ruang ini. Temukan momen ketika kalian saling mencintai. Raih dan samarkan kota. Biarkan pintu ini yang memutuskan sekarang. Sistem berkata banyak. Aku tidak mengerti. Aku mengekstrak kata kunci dan menyukainya. Hanya saja kau ingin mengecek pengawasan kami di sini. Jenius sistem tidak sehebat adikku. Boom, barrel in barrel, aku tersanjung. Sistem hehe. Karena ini adalah pengawasan kami. Mari kita lihat juga. Sistem diam. Ini ilegal. Kau tidak boleh melanggar peraturan. Kau juga telah melanggar peraturan berkali-kali, dan sistemnya juga sistemnya. Mata ke mata, hehe, milisi putih tidak berbicara. Duduk di sana seperti jamur suram. Sistem meliriknya. Dengusan dingin dikirim langsung ke tengkorakmu. Orang buta dapat melihat kesadaran dunia menghasilkan definisi tinggi. Keadilan dan keadilan. Sistem berpuas diri. Biarkan Anda melihat selama ini. Tumbuh Fang Yuan Australia. Anda lupa seperti apa dia setelah sekian lama. Jamur putih dan sedingin es itu mendongak dan tidak menatapnya. Berusahalah untuk membungkuk murni. Berikan senyum menyanjung. Virus itu tidak mematikan. Itu bisa menjebak Anda selama beberapa detik. Sistem waspada, mengapa Anda mencoba menjebak saya? Anda memiliki tindakan penangkapan lain di tempat. White Frozen diam. Apakah itu berarti ada sistem racun wanita? Gadis kecil paling beracun. Sistem dengan kejam mengirimkan cahaya seperti tentakel. Seperti pelipis yang membeku dalam warna putih. Lalu dia dengan lembut menyentuh kepalaku. Mulai menautkan. Tautan berhasil. Transfer data sedang berlangsung. Setelah 2 bunyi bip. Aku dan Bai Ningbing dari sudut pandang Tuhan. Melihat gambaran diriku saat pertama kali datang ke dunia ini. Ini holografik. Jari-jari kakiku yang canggung tergenggam ke tanah. Dalam gambar, aku sedang berdiskusi dengan sistem. Identitas apa yang kamu gunakan di dunia ini? Saat itu, Bai Ningbing belum diakui kembali ke keluarga Jiang untuk diadopsi. Setelah neneknya meninggal. Dia tinggal sendirian di sebuah kota kumuh di kota itu. Identitas yang diatur oleh Tuhan Allah untukku. Itu tetangga Bai Ningbing. Alasannya adalah masuknya air. Aku akan melihat dengan sistem. Aku tak tahu apakah bangunan itu bisa masuk atau tidak. Benar hua-hua bocor. Lingkungan hidup terlalu keras. Kami saling berpandangan. Aku sedang tak ingin melihat seperti apa objek tugas itu. Lari semalaman. Sistem akan bertarung dengan dewa utama. Kembali dan mengganti KTP-ku untukku. Ada juga beberapa poin atribut lagi untuk kutambahkan sendiri. Secara umum, Riders akan memilih menambah poin di atas keindahan. Lebih baik begitu cantik sehingga sasaran strategi bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan aku dikejutkan oleh kota kumuh. Siapa yang peduli dengan milisi putih? Seluruh keluarga berada tepat di atas kekayaan. Ayo, ayo, ayo. Yang satu bawa mobil dan rumah. KTP super free tanpa ayah dan ibu.
Dihasilkan seperti ini. Aku dan sistem terjatuh ke mangkuk nasi ke arah tikus. Setiap hari aku duduk di rumah dan bermain dalam gelap. Hingga kau tak memulai strategi. Sistem menghadapi shutdown karena energi yang tersimpan tak mencukupi. Kami baru bangun tidur. Sepertinya aku tak datang ke dunia ini untuk liburan musim panas. Sedang apa kau di sini? Sistem dan aku seperti dua orang terbelakang yang cemas. Mengubek-ubek mencari informasi target strategi. Memori sistem. Telah kami gunakan untuk mengunduh berbagai panduan permainan. Aku tak bisa menemukan titik dalam strategi misi yang serius. Kami memainkan permainan lain dengan putus asa. Ikan batu itu saleh. Pada saat ini, melihat semua yang ada di depan Bai Ningbing, tuan yang tepat. Sistem dan aku merasa sedikit bersalah. Sistem pertama. Kesadaran dunia ini sungguh-sungguh. Ada apa untuk menyingkirkan uang sebanyak ini? Bagaimana mungkin itu salah kami? Aku mengintip wajah Bai Ningbing. Takut dia menemukanku adalah strategi. Dia tidak terlalu peduli. Itu akan menghancurkan pertahanan. Bai Ningbing sama sekali tidak marah. Dia menatap tajam gambar di usia 17 tahun. Ternyata ingatan benar-benar memudar seiring waktu. Kamu memang tidak sama dengan aku mengingatmu saat itu. Dan aku sama sekali tidak merasa bersalah. Apa bedanya? Jika kamu tidak mengatakannya dengan baik, habislah kamu. Sistem mengeluarkan biji melon dengan kecepatan cahaya dan tersenyum kecil. Kamu sangat acuh tak acuh dalam ingatanku. Seperti dewa malam kesepian, itu sangat jelas dan cerah. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhku dalam gambar. Tersentuh kosong. Sebersih penyesalan di wajah. Ia dengan tulus mengucapkan terima kasih pada sistem. Biarkan aku menemuinya. Sistem telah menyingkirkan biji melon. Ia memujimu karena tidak mencuci rambut dan wajahmu selama beberapa hari. Rumah mati dengan wajah kuning itu harus tampak jelas dan cerah. Aku kurus putih dan diam. Mencoba memuji sistem, kau juga cukup bulat. Bagaimana ia tahu? Sistem bola. Dia adalah seorang wanita cantik dengan sosok langsing. Sistem mengeluarkan tangisan marah. Aku tertawa. Tutupi kekhawatiran dalam hatimu. Aku tahu segera. Video itu akan dipasang pada pelepasan aku dan milisi putih. Dan mengapa aku memutuskan? Asli-asli sejati milisi putih. Mata yang hilang dari milisi putih. Tentang mata yang seharusnya tidak hilang dari milisi putih. Gambarnya memang. Sebentar lagi adalah pertemuan pertamaku dengan Bai Ningbing. Setelah menemukan informasi strategi, aku melemparkan uang pada transfer. Memasuki sekolah menengah kunci yang dihadiri Bai Ningbing. Tapi kekuatan super terbatas. Aku tidak bisa masuk roket yang dibekukan dalam warna putih. Hanya level yang sama dengannya. Maka aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Kamu tidak bisa terburu-buru bertanya pada orang tanpa alasan. Aku meminta sistem mengajariku cara berhubungan dengan gadis kecil. Sistemnya bingung, dan masih perlu diganggu untuk berhubungan. Berhubungan saja tidak cukup. Itu sangat lamban. Aku tidak menambahkan kertas kecantikan, aku hanya berbaring datar. Sistem membahas bahwa jika tidak ada energi, nyalakan mode energi rendah. Nyalakan saja selama 2 jam sehari dan main game. Aku ketagihan. Sistem menganggap apa yang kukatakan masuk akal. Kami melewati bulan seperti si tolol ini. Tiba-tiba suatu hari, Bai Ningbing masuk ke kelas kami dengan PR fisikanya. Datanglah ke mejaku. Memberitahuku percakapan pertama dalam hidup kami. Dia menyapa. Kau tidak mengerjakan PR. Guru Li memintaku mendatangimu. Sial. Guru fisika 2 kelas kami adalah orang yang sama. Bai Ningbing adalah perwakilan kelas fisika dari kelas mereka. Tapi aku dan dia tidak satu kelas. Kenapa dia mendatangiku? Dan inilah yang lebih aneh lagi. Setelah beberapa hari, Bai Ningbing mengaku telah dipaksa oleh gurunya. Memberiku les setiap hari. Sebelum menyeberang. Aku adalah kandidat resmi yang baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Nilai yang sangat baik. Tapi di dunia ini, sekolah yang mengatur agar aku menjadi kelas IPA. Apa yang telah aku pelajari tentang aerosol? Aku sudah lama melupakannya. Hasilnya tentu saja berantakan. Saat itu, aku tidak ingin sering berhubungan dengan Bai Ningbing. Walau agak munafik mengatakan itu. Tapi aku tidak benar-benar ingin menantangnya. Bermain dengan hatinya. Bahkan dalam plot sistem menunjukkan padaku. Masa depan es putih itu keji.
Tapi saat ini, dia hanyalah penerima yang tidak mau. 3 remaja baik yang hanya ingin membantuku meningkatkan. Aku melalaikan yayasanku yang malang dan repot-repot lurus seorang siswa. Dia membawakanku buku paket mahasiswanya. Dan catatan itu mengajariku sejak awal tanpa rasa tidak sabar. Gadis-gadis terlihat miskin. Manset seragam sekolah dicuci putih. Tapi baik orang maupun buku bersih. Jemari putihnya menunjuk mozi. Wangi Remo sendiri. Bercampur dengan aroma sabun peppermint padanya. Itu merupakan semua ingatanku tentang Bai Ningbing muda. Tapi aku tidak menyangka itu. Sanhao Youth White Frozen. Itu adalah kantor guru fisika yang dia masuki. Berhenti mendatangiku. Perwakilan kelas kami. Tersenyumlah dengan lembut dan katakan aku bebas. Aku akan membantumu menemukan Fang Yuan. Dia juga mengatakan sendiri pada kepala sekolahku. Dia mengatakan bahwa keluargaku memintaku untuk mengarang pelajaran. Tapi aku tidak terlalu kooperatif. Saya berharap guru dapat maju. Apakah pemikiran saya berhasil? Orang tua saya di dunia ini telah meninggal selama beberapa tahun. Kepercayaan macam apa yang dia bawa? Dugaan tak tahu malu dari Bai Ningbing yang berusia 27 tahun. Ini adalah impian peri. Dan pada usia 27 tahun, saya akhirnya menyadari. Wajar jika ayam jantan emas bertarung dan meraih pada hari ulang tahunnya. Tidak didapat mutasi. Tapi saya berusia 17 tahun. Saya tidak tahu wajah asli Bai Ningbing. Saya hanya merasa seperti gadis ini dan karakter dalam plot. Ini benar-benar berbeda. Dia berada di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Lembut dan rendah hati. Sensitif dan bersemangat untuk belajar. Seharusnya sehat dan bebas berlari. Ke musim panas kehidupan. Dan tidak sebelum ia akan melambung. Sayap patah. Tak lagi di langit. Aku mengambil keputusan sombong dan berani. Aku ingin mengubah pergantian hidupnya. Membantunya lepas dari cengkeraman komplotan. Sekilas nasib. Melarikan diri dari Collins dianggap sebagai awal perjuangan. Sedikit yang mereka tahu bahwa orang kepercayaan takdir sekali akan panjang. Bagaimana manusia bisa meluangkan waktu? Titik balik nasib Bai Ningbing. Pada malam biasa pukul 09.50. Ia pergi belajar pada malam hari. Sesosok hantu melangkah pergi. Jalan yang tak biasa dilalui. Di sana ia bertemu seorang gadis di kelas yang sama. Dilecehkan oleh sekelompok gangster. Bai Ningbing yang berusia 17 tahun. Bukan yang kejam di masa depan. Penindasan penjahat. Dia muncul sebagai hal yang biasa untuk menghentikannya, tapi dia kalah jumlah. Kaki patah dalam huru-hara. Para gangster berpencar. Bai Ningbing masuk rumah sakit. Hanya menerima beberapa pesan dari polisi. Bagian jalan ini tidak dipantau untuk kedua kalinya. Gadis yang dia lindungi melukai kepalanya. Hilang ingatan. Orang tua gadis rela menonton. Dalam hal kemanusiaan dan belas kasih. Beri dia 3.000 nutrisi. Tapi aku tidak ingin bertemu dengannya. Kami tidak ingin putri kami dimanfaatkan. Pelecehan hingga rawat inap terungkap. Polisi menyampaikan kata-kata orang tua teman sekelas seperti ini. Semoga Anda bisa mengerti. Saya harus mengerti bahwa Bai Ningbing keluar dari rumah sakit pada hari yang sama. Karena ia tak mampu membayar tagihan medis yang tinggi. Dan biaya operasi. Sisa hidup. Pasangan ini tak diobati tepat waktu. Dan kaki yang lumpuh. Akan mengikutinya. Menyeretnya ke bawah. Biarkan ia merangkak ke puncak kehidupan dengan gigi terkatup. Menghargai bunga berakibat buruk. Benar-benar rasa keadilan yang tak jahat. Biarkan milisi putih menjadi penjahat. Sebelum aku bertemu milisi putih. Sistem dan aku pernah berpikir. Ini hanya cerita klise yang menghitam. Bahkan sedikit berdarah. Karena gadis yang dilindungi ini dengan amnesia. Pahlawan dunia ini. Malam yang mengubah hidup Bai Ningbing. Hanya saja bertahun-tahun kemudian, pahlawan wanita itu mengingat semuanya. Bai Ningbing merasa bersalah. Sebuah titik perselisihan kecil dengan protagonis pria. Mereka bertengkar tentang hal itu sepanjang hari. Tapi setelah mengenal Bai Ningbing. Melihat plot aslinya, Bai Ningbing memegang 3.000 yuan. Diam-diam katakan pada diri sendiri bahwa itu ternyata adalah biaya penyegelan. Andai saja aku punya orang tua juga. Dan aku sangat sedih. Aku memikirkan Bai Ningbing. Hampir tidak melakukannya padaku. Untuk beberapa makalah fisika.
Jangan menyerah, kamu sebenarnya sangat berbakat. Pikirkan dia. Tiba-tiba muncul di putaran terakhir lari 800 meterku. Katanya dia suka berlari. Karena di angin, kamu tidak perlu memikirkan apapun, majulah. Angin yang baik mengirimku ke awan dengan kekuatannya. Gadis itu berkata begitu. Rambut tertiup angin, memperlihatkan dahi yang mulus. Jarang bersama. Jadi malam itu, aku meminta paksa es putih. Pastikan untuk membawakan saya salinan daun ton malam ini. Buku teks yang dijual di toko buku. Kalau tidak, saya tidak akan memintanya untuk mengarang pelajaran. Toko buku tutup pukul 10.30. 30 menit dengan mobil. Dia harus keluar dari kelas pukul 9.50. Naik bus terdekat saja untuk sampai ke sana. Saya belum mengatakan saya bersedia membayar 10 kali lipat. Dan dia menjawab ya. Dia berbisik kepada Fang Yuan, kamu harus belajar dengan giat. Dan kemudian ada sedikit lebih tenang. Aku sangat gugup sehingga aku tidak mendengarmu. Hanya beberapa jawaban samar. Setelah kelas, melihat Bai Ningbing berjalan ke halte bus seperti yang dijanjikan. Aku berbalik dengan bantuan sistem. Pergi ke gang tempat pahlawan wanita terjebak. Aku menelepon polisi sebelumnya. Membawa banyak semprotan anti serigala. Sistem memanggil energi cadangan. Mengejutkan para gangster untukku. Aku bergegas untuk melindungi pahlawan wanita di belakangku. Kupikir itu sangat mudah. Tapi aku tidak menyangka Bai Ningbing datang lebih awal dari polisi. Tunggu sampai kekacauan hilang. Botol zamrud pecah di kepala es putih. Darah merah cerah mengalir di wajahnya. Dia menahan napas dan memberitahuku bahwa tidak apa-apa. Pada saat itu, aku tidak menyadari keseriusan masalahnya. Aku menatap kaki yang membeku. Bahkan menunjukkan senyum. Aku juga mengatakan tidak apa-apa sampai aku berada di bangsal. Bai Ningbing bertanya dengan tatapan kosong, apakah kamu tidak menyalakan lampu? Semuanya menyala. Hatiku jatuh ke dalam kegelapan. Aku naksir gila pada dokter dan perawat. Yu menutup pemeriksaan dan melakukan satu demi satu. Bola mata baik-baik saja. Retina baik-baik saja. Mungkin ada masalah neurologis. Tapi aku tidak tahu persis apa masalahnya. Aku ingat pernah memohon pada dokter dengan histeris. Aku bilang dokter aku punya uang. Beritahu aku apakah itu bisa disembuhkan atau tidak. Jika kamu tidak bisa mengobati ini, di mana kamu bisa mengobatinya? Kita bisa transfer. Dokter hanya menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Bai Ningbing menangkapku. Dia bilang itu nasibku. Jangan buang-buang uang, aku akan membayarmu kembali sore nanti. Ia diam-diam keluar dari rumah sakit. Ia kembali ke rumahnya di Kecamatan Penghu. Lama ia berdiri di depan pintu. Ia mengakui kekalahan pada takdir. Mengakui bahwa kau tak akan pernah bisa melewatinya. Bekerjalah dengan giat dan belajarlah keluar dari sini. Saat itu tanggal 7 November. Hari ke-15 musim dingin setelah embun beku. Bai Ningbing memasuki musim dingin bersama dunia. Melihat gadis dalam gambar. Bai Ningbing duduk di tempat tidur dengan wajah mati rasa. Rasanya aku ingin menangis. Andai aku tak turun tangan. Ia tak mau, aku tak mau sengsara. Tamu Mang. Itu memang lebih mempengaruhi hidup Bai Ningbing daripada patah kaki. Aku bertanya pada Bai Ningbing, yang kini melihat kebenaran segalanya. Apakah kau membenciku? Bai Ningbing tersenyum sangat manis. Ternyata hari di mana aku keluar dari rumah sakit. Kamu sudah mengikutiku jauh. Takut akan kecelakaanku. Intinya begitu? Bai Ningbing mengangguk mengiyakan. Di hari aku keluar dari rumah sakit, aku sedang memikirkannya, bukan kamu yang mengaduknya untukku. Aku bahkan tidak bisa pergi. Aku merasa tidak berguna saat itu. Andai aku bisa menghasilkan banyak uang. Setidaknya sebelum menyerah anak laki-laki yang kamu sukai. Bisa bersikap layak. Dan dia menghampiriku dan dia mendekapku. Mengusap wajahku dan bayinya baik-baik saja. Kamu mengetuk pintuku. Menarikku keluar lagi aku tahu. Kamu bilang aku memasak dengan baik. Biarkan aku memberimu selalu. Memasak dan tagihan medis hanyalah alasan. Aku tahu itu semua. Terima kasih atas kesediaanmu mengulang. Datang dan selamatkan aku lagi dan lagi. Bai Ningbing menatapku tertegun. Dengan sangat tulus. Anak laki-laki yang kusukai hari itu selalu ada di belakangku. Lindungi dia dan harga dirinya. Ini adalah Frozen White berusia 17 tahun.
Entah ketebalan yang kudapat. Terima kasih sudah memberitahuku sekarang. Aku sangat bahagia. Dia tidak mengatakan dengan enteng bahwa kebutaan bukanlah apa-apa. Hari-hari sulit itu. Kami biasa berjalan bersama. Dia tidak mau dan tidak bisa menyangkal air mata dan keruntuhan. Dia bercerita tentang malam itu ketika aku berusia 17 tahun. Yang dia ceritakan adalah dia berharap aku akan belajar dengan giat. Aku kuliah di universitas yang sama dengannya. Tapi dia tidak bilang. Dia masih muncul malam itu. Itu karena dia ada di jendela mobil. Lihat aku tak masuk ke mobil pengemudi. Hilang sendirian. Ia khawatir, maka ia turun dari mobil dan mengikuti. Ia tak mengatakan apapun. Setiap malam di masa lalu. Ia akan berada di gerbang sekolah mengawasiku naik bus. Aku menyempatkan diri mengirim pesan dan bertanya padaku. Pastikan aku pulang. Ini adalah kelembutan es putih. Ia punya banyak hal kecil yang perlu dikhawatirkan. Jika aku menderita sedikit keluhan, aku akan merasa kasihan padanya. Kalau tidak, kau harus bertanya apakah aku tak mencintainya lagi. Ekspor gila seperti jamur parasit. Pupupupupupuf bakpao. Aku tak sabar mengerubungiku dengan diriku sendiri. Tapi dia tidak peduli dengan hal sebesar itu. Jangan bicara, jangan bicara. Jangan membuatku benar-benar sedih. Untungnya, saya melihat semuanya saat ini. Terima kasih kesadaran dunia memantau keadilan dan keadilan. Rekam setiap jejak cinta pada waktunya. Sistem terus mengontrol pemutaran setelah jaringan pemantauan. Jelas kami saat itu tidak dapat memenuhi standar cinta. Setelah Bai Ningbing menjadi buta, sistem dan saya ditemukan oleh Tuhan Allah. Mencoba mengubah garis nasib karakter penting. Sistem telah dihukum berat. Akan tertidur panjang. Izin saya juga diambil kembali. Tidak bisa membuka panduan lagi. Sistem dewan tidak peduli untuk memberitahu saya. Dia langganan di kamar gelap. Biarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. Ini seperti hari libur. Aku tahu dia menghiburku. Tidak jatuh ke dalam suasana hati yang rendah terlalu lama. Itu saja. Aku harus melakukan sesuatu. Aku menindaklanjuti kejadian malam itu. Sebagai saksi untuk membuktikan keberanian Bai Ningbing. Video yang diam-diam direkam oleh sistem bahkan lebih membantu. Aku berjanji tidak akan menggunakan orang tua pahlawan wanita. Setelah menanggung biaya pengobatan Bai Ningbing. Ucapan terima kasih langsung mereka juga datang dengan cepat. Aku merasa agak ironis. Tapi bagaimanapun. Prajurit kerah putih itu akhirnya mendapat pujian yang setimpal. Aku menyeret prajurit kerah putih kembali ke sekolah. Mengulang. Katakan padanya kau buta, tidak bodoh. Pelajaran yang harus ditebus untukku tidak boleh kurang. Aku membacakan buku pelajaran dan latihan untuknya. Berpura-pura mengungkapkan secara tidak sengaja bahwa orang buta juga bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Aku ingin dia belajar Braille. Kamu sangat pintar sehingga kamu tidak bisa mempelajarinya, tetapi kamu tidak belajar dengan giat. Bai Ningbing paling tidak mendengarkanku. Aku merendahkannya. Ketika dia belajar Braille. Aku belum mempelajari laju pembelajarannya yang biasa. Sekarang giliran Bai Ningbing untuk memberitahuku bahwa kamu sangat pintar. Jika kamu tidak bisa mempelajarinya, kamu hanya tidak mempelajarinya dengan baik. Dia menjadi hidup. Mata tidak fokus. Tapi penuh efek. Kami bekerja sangat keras untuk memecah dan belajar. Ujian masuk perguruan tinggi putih dan beku seperti plot. Kabur kuliah. Aku akhirnya kehilangan napas. Patut disebutkan bahwa aku juga diterima di universitas yang sama dengannya. Sayang sekali tak ada yang tahu. Saya adalah peserta ujian ciuman bibir yang baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi sebelum melintasi perbatasan. Ulangi 2 tahun dan pilih kembali matematika, fisika dan kimia ke puncak kehidupan. Sungguh menginspirasi. Para wartawan semua pergi untuk mewawancarai Bai Ningbing. Biro pendidikan di semua tingkatan memberi Bai Ningbing banyak bonus. Bai Ningbing menyetorkan semua kemenangan ke satu kartu. Saya pergi bersamanya ketika mengajukan kartu. Dia bilang dia tidak bisa melihat. Biarkan saya membantu dengan kata sandi. Akibatnya, yang bingung menjadi kartu saya. Dia bilang itu untuk melunasi biaya pengobatan. Aku bilang tidak. Gadis itu Bai Ningbing berkata kepadaku tanpa ekspresi. Tidak ingin tagihan medisku. Lalu aku akan mati. Kembalikan hidupmu. Jadi saya bilang, oke. Jadi dia tertawa. Dia bilang aku akan memberimu banyak uang.
Tunggu aku. Belakangan, Bai Ningbing diakui kembali ke keluarga Bai. Benar saja, aku menghasilkan banyak uang. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Dulu aku bercanda bahwa aku adalah matanya. Medali militer memiliki separuh milikku. Bai Ningbing berkata bahwa kamu adalah hidupku. Aku menyapa. Bai Ningbing yang sangat kotor meletakkan aset atas namanya. Mereka telah ditransfer ke namaku satu demi satu. Dia berubah pikiran dan berkata bahwa kamu adalah semua kekayaanku. Wow, lebih bersahaja. Tapi aku tergugah sampai mati. Bai Ningbing benar-benar mengendalikan keluarga Bai tahun itu. Dia mengaku padaku. Dia akhirnya merasa berhak mengaku padaku. Hari itu, sistem akhirnya membuat lompatan besar ke depan karena kemajuan strategi. Dilepaskan dari ruangan gelap. Dia berkata sial. Strategi apa yang kau lakukan? Apakah objeknya tidak puas? Kubilang aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya persegi. Aku telah mengenal dan bersama milisi putih selama ini. Kubilang sistem. Aku sangat menyukainya. Bisa tidak karena kesukaan penuh? Mengakhiri misi. Kalaupun ceritanya harus berakhir. Kumohon beri aku waktu lebih untuk saling mencintai. Di luar ruang sistem. Kuiakan pengakuan Bai Ningbing. Di dalam ruang sistem. Sistem mengiyakan permintaanku. Momen ini bertahun-tahun kemudian. Ruangan ini di mana kau tidak bisa keluar tanpa cinta. Akhirnya mengeluarkan suara membuka kunci. Dalam linglung Bai Ningbing. Aku katakan es putih. Misi dan sistem strategi itu nyata. Tapi aku mencintaimu juga benar. Saat kita berjanji untuk menjadi orang penting lainnya. Aku tulus sepertimu. Bai Ningbing menangis. Sebelum dia pingsan dengan gembira. Sistem adalah yang pertama melarikan diri dari suasana pengecualian. Bai Ningbing, bisakah kamu menjelaskan sekarang? Kamu bersama anak-anak kita. Setelah itu, aku diam-diam memasang begitu banyak kamera. Apa maksudmu? Output sistem. Dewa marah. Saya adalah sistem berteknologi tinggi. Mengapa Anda bisa menanamnya 2 kali di kamera? Pertama kali adalah ketika dia pergi ke rumah sakit sebagai tuan rumah. Karena itu tidak baik. Anjing yang dihukum sebagai target strategi. Hasil target. Dari pemantauan, saya menemukan bahwa anak anjing saya akan menjadi raja pertemuan. Menulis disertasi, pandangan dunia yang hancur, kehancuran. Saya secara tidak sadar ingin mengucapkan 2 kata baik untuk Bai Ningbing. Sistem sarkastik. Ulangi apa yang pernah saya katakan. Bai Ningbing bukan penjahat. Dia sangat baik. Saya menutup mic dan cacat sebentar. Ya, apa yang terjadi? Mengapa Anda masih menggendong saya? Pembentukan proyek penelitian khusus di institut. Penelitian sistem. Perlawanan yang ketat. Kejujuran juga ketat. Bai Ningbing, yang mengatakan dia menemukan dirinya dicintai. Seperti disiram. Manis dan berair. Setelah dia menyatakan cinta padamu dengan jujur. Kamu terkadang tiba-tiba linglung. Saya perhatikan bahwa Anda mulai bermain video game di belakang saya. Saya memeriksa nomor akun baris ganda dengan Anda. Akun ini dan permainan pertamamu. Ketika kita masih SMA. Artinya aku sudah mengenalmu sejak lama. Tapi kamu tidak pernah menyebut teman yang tidak dikenal ini. Dan aku tidak bisa menemukan informasi identitas asli dari akun tersebut. Prajurit kerah putih itu sedikit malu. Sebenarnya, aku tidak menyangka itu adalah sistem pada awalnya. Aku hanya berpikir ada rayuan tak tahu malu darimu. Hanya diperiksa sedikit. Aku terkejut. Ini baik-baik saja. Bai Ningbing sangat patuh. Karena aku telah mengawasimu berkeliling. Mudah dikenali. Bai Jia sendiri memiliki modal kuat dalam teknologi tinggi. Ditambah uang lempar Bai Ningbing yang tidak bermoral. Hanya dalam 5 atau 6 tahun. Benar-benar memberinya kemampuan untuk mengganggu sistem dari menemukan sistem. Untuk penemuan alat pengisian. Setelah rencana pengisian selesai, Ningbing memasangkan gelang di tanganku. Alat tangkap terletak di ruang pernikahan. Mungkin gelap di bawah cahaya. Aku sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan sistem. Jika bukan karena malam pengantin. Kami memasuki ruangan ini. Aku mungkin benar-benar harus menggali di selokan dengan sistem. Sistem kapal sedang marah, kamu menyebutnya sedikit. Bai Ningbing dengan tenang bertanya. Aku tidak hanya menyuruh orang mengembangkan alat tangkap.
Alih-alih alat pembunuh? Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan bayi itu. Jika tidak perlu. Saya tidak ingin itu sampai ke titik tidak bisa kembali. Sistem mati wanita beracun. Apakah Anda menunjukkan kasih sayang Anda? Dia pingsan sedetik. Cepat berpikir untuk melaporkan. Anda menemukan diri Anda memasuki ruangan aneh ini. Perangkat itu hilang. Dia juga menggunakan gelang di tangan Xiao Yao untuk menyerang saya. Apakah karena tidak ada trik? Bai Ningbing berhenti berbicara. Apakah sistem mengejek kemampuan anti risiko yang buruk? Wanita beracun itu nekat mengekspos warna aslinya. Saya tahu saya tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Toples itu rusak, kan? Bai Ningbing mengakui keruntuhannya. Dia mengatakan bahwa malam kami masuk. Dia tahu aturan kamar ini. Karena ketika aku mencoba membuka pintu, dia juga meraba-raba aturan di pintu. Tampilan padanya buta mantap. Pintu tidak mau terbuka. Bai Ningbing menggila. Untungnya, aku berbohong. Dia akan salah. 3 hari mabuk. Dia benar-benar ingin mati di tempat tidur bersamaku. Ini lebih baik daripada mengetahui kebenaran yang tidak dapat diterima. Tidak heran itu gila dan mencari hidup dan mati. Aku terdiam. Apa yang dijual sistemmu? Bukankah itu sedikit terlalu manusiawi? Apakah sudah waktunya untuk dapat diakses? Sistem juga diam. Aku akan memberikan umpan balik. Perbaikan terbalik nanti. Bai Ningbing bertanya mengapa aku pernah mencintaiku. Tidak lagi. Setelah menonton 10 tahun kami. Ketahuilah bahwa kamu telah dicintai 100%. Bai Ningbing akhirnya memiliki keberanian untuk menanyaiku. Aku masih sedikit lega. Bai Ningbing mengatakan itu karena kesukaanku selanjutnya. Kamu pikir aku tidak mencintaimu? Jadi, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Tidak, aku hanya terluka. Aku takut kamu akan pergi ketika cabang-cabangnya penuh. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, aku hanya mencintaimu. Selalu begitu. Atau karena aku membuatmu kesal dalam beberapa hal? Aku bisa mengubahnya. Dia akan menangis lagi, oke? Itu tidak terlalu berani. Itu membuatmu merasa rendah diri. Menakutkan. Aku dengan lembut menyentuh mata Bai Ningbing. Tidak, itu bukan karena penurunan peringkat dalam kesukaan membuatku mempertanyakan. Hanya saja setiap siaran yang turun popularitasnya akan mengingatkanku. Ini adalah misi strategi. Dia mengingatkanku saat aku membutakanmu. Bai Ningbing perlahan menampakkan senyuman. Dia buru-buru mengatakan tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Apakah ini tugas yang kamu suka padaku? Aku tidak peduli dengan mataku. Demi apapun. Aku senang memilikimu di sisiku. Aku melanjutkan. Dia juga mengingatkanku pada. Aku harus menyelesaikan tugas ini. Mendapatkan poin melalui penyelesaian. Banyak keraguan. Banyak kekhawatiran telah menjaga cintaku. Pintu otot sensitif ini benar-benar tidak bisa dibuka. Tapi begitu tugas selesai, kamu akan meninggalkan dunia ini. Wajah Bai Ningbing memutih. Dia berdiri seperti hantu. Meneteskan banyak air mata. Memohon padamu untuk waktu yang lama atau pergi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjagamu. Aku tidak akan kehilangan bahkan sedikit pun martabat terakhir. Berlututlah dan memohonmu. Lagi pula percuma bertanya. Aku menyambarnya dan pergi ke dapur. Jika bertarung melawan lehermu, kau akan bunuh diri. Ini lebih banyak tulang punggung. Jika aku tidak melepaskan Bai Ningbing, aku lebih baik mati. Aku sangat marah karena aku memiliki mulut yang panjang sebelum aku ingin mati. Tidakkah kamu akan bertanya mengapa aku menginginkan poin? Mata Bai Ningbing terbunuh oleh plot. Ada alat peraga khusus di Maldewa Utama yang dapat dipulihkan. Tapi itu mahal. Itu mahal. Jadi aku selalu enggan menggunakan poin. Aku ingin menyimpan nomor ini. Kembalikan cahaya ke es putih. Bai Ningbing mengerucutkan bibirnya. Dia tidak terlihat senang. Bukankah kamu bilang kamu adalah mataku? Aku tidak menginginkan hal lain. Aku menginginkanmu. Sistem akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi. Murid sekolah dasar? Pilih salah satu dari keduanya setiap hari dan cubit sarafmu. Matikan alat jamming padamu. Biarkan Fang Yuan menyelesaikan tugasnya. Ada yang harus dia lakukan kembali di dunia asli. Aku akan kembali padamu setelah selesai.
Bai Ningbing ragu-ragu. Dia berkata dengan memelas, jangan berbohong padaku. Aku bilang jangan berbohong padamu. Bai Ningbing adalah yang paling patuh dalam hal-hal besar yang aku putuskan. Es Dadi Putih Gaba untuk memutuskan dirinya. Alat jamming ada di sini dan aku terjebak dengan sistem untuk sekejap. Strategi memang berangsur kembali normal. Mencapai Manchu. Penyelesaian poin berhasil. Aku bertukar dengan alat peraga khusus dan es putih. Berjalan keluar dari pintu ini. Aku berkata pada Bai Ningbing bahwa kamu harus terbiasa dengan cahaya dulu. Aku akan kembali di hari kamu bisa melihatku. Mari kita saling mengenal lagi. Jatuh cinta lagi padaku. Biarkan semuanya tidak ada hubungannya dengan strategi, oke? Dia bilang kamu harus ingat untuk kembali. Setelah kembali ke dunia asli. Aku mendapat surat pengakuanku. Sistem membantuku menjual rumah lamaku dan menghasilkan sejumlah uang. Izinkan aku menggenggam perak terbakar milik orang tuaku bersama-sama. Aku di dunia ini bagaikan es putih di masa lalu. Kesepian dan kemiskinan. Bahkan jika menghilang, tak seorang pun mengingatnya. Aku memahaminya sebagaimana aku memahaminya sendiri. Aku tahu ia mendambakan rasa hormat. Rindu akan cinta yang mendamba masa depan. Karena aku juga. Kubakar surat penerimaan di depan makam orang tuaku. Ada satu lagi yang diam-diam diberikan sistem padaku. Aku dan milisi putih. Aku berkata banyak untuk foto itu. Aku ingin menceritakan semua tentang dunia baru pada orang tuaku. Tunggu sampai asapnya padam. Aku hanya mengatakan pada sistem agar mengizinkanku kembali. Sistem mengiyakan. Saat kau kembali, aku tak bisa bersamamu lagi. Ku bilang, apa kau masih punya misi? Dan dia bilang tidak. Dan dia melakukan tugasnya. Dia akan kembali menemui pejabat kecilnya. Terlalu glamor. Hutang cinta sulit dibayar. Dia bermaksud membuatku tertawa. Maka aku ikut tersenyum bersamanya. Teleportasi dalam ruang dan waktu. Saat terakhir. Sebelum sistem berpamitan padaku. Aku segera mengeluarkan liontin bunga persik kecil berwarna merah muda. Terselip di pelukannya. Sistemku bernama Persik. Dia gadis kecil yang sangat cantik. Bahkan, aku juga menyimpan beberapa poin untukmu. Kuganti dengan sesuatu yang baik untukmu. Mengedipkan mata di kakiku tahu-tahu. Belajar matematika dengan giat di masa depan. Jangan terus tertipu oleh tuan rumah kami untuk kehilangan poin. Aku belum tahu. Selamat tinggal. Beruntung bertemu denganmu. Tahu-tahu juga tersenyum. Di belakang kami ada dunia lama. Masa depan baru terbentang di depan. Aku jatuh ke ruangan yang kukenal. Jangan salah paham. Ini ruang pernikahanku dengan Bai Ningbing. Dia duduk di sana menungguku membuat cahaya. Tidak, mengapa di dalam ruangan gelap sekali? Entah sudah berapa lama aku menunggu es putih. Tersenyum sedikit. Selamat datang kembali. Mari kita saling mengenal lagi. Namaku Bai Ningbing. Adalah penjahat. Cara kita penjahat mencintai orang dan menegaskan keamanan. Biasanya dimulai di ruangan gelap.